Sekarang gue mau ceritain satu rumah sakit yang pasti lo semua udah pada tahu kalau misalnya ini angker sih. Apa tuh? Rumah sakitnya di Jakarta, namanya RSCM. Wah, Gue nggak tahu sih, Moy. Lo nggak tahu RSCM? Gue nggak tahu. RSCM tuh rumah sakit yang udah lama banget, Chef. Udah ada dan daerah itu terletak di dekat Salemba, Senen gitu loh. iya, rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Oh, oke, ya, pernah dengar. Nah, lo udah kebayangkan seserem apa cerita Gue kebayang banget sih, Moy. setiap ada di RSCM itu? Karena emang setahu gue RSCM tuh udah sarangnya gitu loh. Iya, bener. Kalau di Jakarta kayak gitu, Chef. Oke. Gue baca ceritanya itu dari Twitter. Nah, jadi ceritanya di tahun 2008-an apa 2009 gitu. Ada satu mahasiswa namanya Randy. Nah, Randy itu kuliah di dekat RSCM. Oke. Oke. Nah, Randy tuh pulang kampus sekitar jam setengah 6-an gitulah, setengah 6-an sore. Oke. Pas dia baru keluar kampusnya, dia naik motor. Kayak nggak nyampe 1 kilometer tuh dia ngelihat kalau misalnya di sisi kiri jalan tuh si Randy tuh ngelihat banyak orang kayak ngerumun gitu loh, ngerombol gitu. Oh, Nah, di situ Randy kayak penasaran dong, kenapa nih orang-orang gerombol di pinggir jalan gitu? Karena kan pinggir jalan situ jadi bikin macet jalanan kan. iya benar-benar. Si Randy berhentiin motornya, Randy ngelongok gitu dari gerombolan itu. Pas dia lihat ternyata ada orang kecelakaan. Oh, makanya rame. Iya, kecelakaan motor. Kayak kondisinya kritis banget gitu lah ini orang. Dan pas diperhatiin sama Randy, ternyata orang ini adalah temennya Randy. Wah, anjir. Gitu. Nah, karena Randy ngeliat tuh misalnya temennya tuh kecelakaan dan kritis banget, ya dia sebagaimana temen dekatnya, ya buru-buru buat kayak nyelamatin si temennya dong. Dan posisinya rumah sakit terdekat dari TKP-nya itu kecelakaan itu ada di RSCM kan. Randy minta tolong sama warga-warga yang lagi gerombol itu tuh buat minta tolong bawain temennya ke RSCM. Gitu kayak berlima atau bernaman lah gitu. Nyampe lah Randy sama temennya di RSCM. Nah, temennya tuh dimasukin ke ruang UGD. Nah, di ruang UGD itu dimasukin lah sama suster sama dokternya di ruang operasi. Habis ke UGD ke operasi. Iya, jadi kan Randy nggak boleh masuk ke dalam ruang operasinya dong. Iya, Berarti benar. nunggu di luar. Nah, pas Randy itu nunggu di luar, Randy nyoba kayak ngontak keluarga si temennya inilah. Karena mau ngasih tahu kalau misalnya ya anaknya kecelakaan segala macam bla bla bla. Pas Randy ngontak keluarganya, ternyata keluarga itu lagi di luar kota. Nah, keluarga minta tolong lah buat kayak Randy tolong jagain anak tante buat semalam aja lah gitu. Nah, ya udah karena Randy juga nggak enak dan Randy adalah orang yang Ngeliat gitu ngeliat kan. temennya kan. Nah, jadi ya udahlah kayak gue nemenin temen gue aja lah gitu. Nah, si Randy tuh pas tanggal 12 malam tuh kayak lapar gitu loh. Kayak lapar terus pengen ngopi lah gitu. Malam-malam juga kan. Randy ngiter lah di rumah sakit itu mau nyari suster buat ditanyain kayak yang jualan kopi, yang jualan makanan tuh di mana gitu, kantinnya gitu. Ketemu si suster ini kan, si Randy nanya, "Sus mau nanya kalau misalnya mau kayak beli minuman makanan gitu di rumah sakit di mana ya?" gitu. Nah, si suster nih kayak ngejelasinnya rada-rada bingungin gitu loh, kayak mappingnya tuh Randy bingung lah gitu, anjir nih kemana sih jalannya gitu. Nah, si Randy yaudah kayak buru-buru, yaudah makasih ya sus gitu. Nah, dia jadinya nyari jalan sendiri buat nyari kantinnya gitu. Nah, pas Randy lagi jalan gitu kayak nyari kantinnya di mana gitu, berarti kan dia harus ngiterin RSCM dong, kan gede tuh RSCM tuh. Nah, Randy tuh kayak dalam tanda kutip ya tersesat ke lorong yang rada-rada remang-remang gitu. Nah, di situ lorongnya tuh isi kanan kiri tuh kayak ruang pasien gitu loh. Nah, yang kalau misal lo pada tahu tuh bangsal lah namanya. Oh, iya tahu. Gitu. Kayak bangsal kan kamar pasien tapi kan rada gede gitu kan. Nah, di situ kayak Randy ngeliat, oh di sini kanan kiri bangsal gitu. Ya udah karena rada-rada remang-remang juga, Randy rada buru-buru gitu loh jalannya biar ngelewatin si lorong itu. Nah, pas si Randy itu lagi jalan buat ngelewatin lorong itu, Randy itu dengar dari salah satu bangsal yang ada di situ kayak ada suara gini di dalam bangsal ya, kayak ada suara kayak gini. Gitu lah, kayak orang-orang bisik-bisik gitu lebih, Chef. Nah, si Randy kan langsung berhenti dong kayak, suara apaan tuh gitu. Nah, karena pintu bangsal itu ada kacanya, jadi kayak si Randy tuh kayak ngelongok dari luar gitu loh. Nah, habis itu pas si Randy ngelihat kayak, kok bangsal ini gelap banget gitu. Terus rada kosong juga. Nah,
tapi kan Randy dengar kalau misalnya ada suara kayak orang bisik-bisik gitu kan. Iya. Nah Randy mikir mungkin emang ada orang di dalam bangsal itu, dan takutnya orang itu tuh mau minta tolong. Pasien balik kali Iya, pasien mau minta tolong ke dokter atau suster. Cuman karena dokter atau suster itu nggak ada yang lewat, cuman Randy doang yang lewat. Ya mau nggak mau Randy harus ngecek dong, gitu. Pas gue bilang tadi Randy ngelongok dari luar pintu ke dalam, ternyata gelap. Randy tuh penasaran lah, Chef, kayak buat masuk ke dalam bangsal itu. Jadi Randy pelan-pelan masuk ke dalam bangsalnya. Randy ngelihat bener-bener kayak bangsalnya tuh ruangan gede gitu loh, Chef. Tapi banyak kayak ada kasur-kasurnya gitu. Oh, tahu. Nah, tapi karena gelap, bangsal itu tuh cuman diterangin sama kayak lampu dari luar bangsal itu. Jadi kayak cuman cahaya dari luar masuk ke dalam Oke. bangsalnya gitu Dan loh. di ruangan itu gelap banget. Emang gak ada cahaya di dalam Iya, kan? nggak ada cahaya dalam itu. Pas Randy tuh makin mau ngelihat dengan jelas gitu di dalam bangsal ada apa. Nah, Randy tuh ngelihat di ujung bangsalnya kayak ada meja. Nah, di meja itu Randy ngeliat kayak ada orang jongkok dan kepalanya doang yang kelihatan. Jadi kayak jongkoknya tuh di belakang mejanya gitu loh, Chef. Oh, paham. Makanya yang kelihatan cuman kepalanya doang, gitu. Dia kayak ngintip di belakang meja gitu apa gimana? Iya, kayak pokoknya tuh yang kan ini masih jauh dan gelap kan, Randy ngeliat kayak ada orang jongkok aja gitu di belakang meja. Oke. Tapi dia ngeliat kepala doang. Kepalanya doang, gitu. Nah, Randy tuh mikir, oh mungkin orang ini kali yang tadi minta tolong dan bisik-bisik yang gue denger dari luar, gitu. Nah, si Randy tuh langsung ngidupin flashnya buat ngedeketin si meja itu, si orang itu. Si Randy tuh sambil jalan sambil bilang, permisi, kenapa ya, gitu. Nah, tetap nggak disautin sama si orang ini. Makin dideketin lagi, si Randy ngomong lagi, misi tadi kenapa, gitu. Tapi tetap nggak disautin, Chef, sama si orang ini. Nah, di situ karena nggak ada sautan dari orang itu, ya Randy makin ngedeketin meja itu buat ngelihat si sosok ini kenapa gitu loh. Nah, pas Randy arahin flashnya ke arah meja itu, ternyata yang Randy lihat itu bukan orang yang jongkok di belakang meja dan cuman kepalanya doang yang kelihatan. Bukan itu ternyata. Terus? Tapi yang Randy lihat adalah kepala buntung di atas meja. Wah, anjing. Sosok kepala buntung ini cewek. Dan kepala cewek ini ngelihat jelas ke arah Randy sambil cekikikan ketawa-tawa. Wah, bangsat. Jadi yang Randy denger tadi bukan suara bisik-bisik, tapi ya suara cekikan sosok kepala buntung cewek ini. Gila. Gitu. Nah, si Randy tuh bener-bener ketakutan banget kan, karena Randy tahu di bangsal itu gelap dan cuma dia sendiri gitu loh. Nah, Randy tuh langsung buru-buru keluar bangsal buat kayak nyari tempat paling terang gitu lah. Siapa tahu tempat paling terang tuh ada orangnya gitu, Chef. Nah, ternyata bener. Alhamdulillahnya tuh si Randy ngelihat kayak ada sapam gitu. Nah, sapamnya tuh langsung kayak kaget gitu ngelihat, nih orang tengah malam ngapain lari-lari gitu kan. Di situ si sapamnya langsung nyamperin Randy. Mas, kenapa mas lari-larian malam-malam gitu. Nah, ya Randy ceritain lah apa yang dia alamin tadi. Dia masuk ke bangsal itu, dia denger ada suara bisik-bisik, dia ngeliat kayak ada sosok kepala buntung. Nah, pas lagi si Randy itu cerita, si sapamnya bilang lah, jadi ternyata emang tempat itu tuh angker gitu loh. Si tempat lorong itu gitu, lorong itu angker. Dia bilang kayak, emang kalau misalnya udah malam jangan lewatin situ mas, gitu. Emang mas mau ngapain, ditanya mas sapamnya. Saya mau nyari kantin pak, gitu. Saya mau ngopi, mau beli minum gitu, mau beli makan. Tapi karena saya nggak tahu tempatnya di mana, jadi saya kesasar ke lorong itu gitu. Nah, terus si sapam ini bilang, emang tempat itu tuh angker, emang udah lama dikosongin, dan tempat itu tuh dulunya tuh instalasi ruang bedah. Gitu loh. Jadi kayak instalasi ruang bedah tuh jadi kayak tempat di mana lo Otopsi gak sih? Iya benar, lo kayak operasi tuh harus lo, misalnya ya kayak lo harus motong tangan, pala segala macem tuh ya di tempat itu, gitu loh. Nah, di situ si sapamnya cerita lah kayak kenapa lorong dan instalasi ruang bedah itu ditutup dan bener-bener terbengkalai aja gitu, nggak direnov sama sekali. Ternyata zaman dulu di tahun 90-an, ini nggak dijelasin gitu tuh 90 berapa ya tepatnya. Di tahun 90-an ada suster sama dokter jaga. Nah, itu tuh malam-malam. Mereka jaga shiftnya, malam. shiftnya jaga malam. Nah, si suster ini emang rencananya mau ngiter ke kamar-kamar pasien, mau ngecek gitu loh, kalau malam-malam ada yang butuh bantuan si suster ini enggak gitu. Nah, si dokter jaga ini kayak ngide gitu, ngajakin kayak mau nggak kalau misalnya kita ngiternya bareng aja gitu. Nah, udahlah, mereka berdua tuh jalan tuh ngiter, masukin kamar salah satu, bla bla segala macem. Udah kelar dia ngecek pasiennya, balik lagi.
ke tempat yang dimana emang posnya mereka lah gitu. Nah di situ si susternya nggak diajak duduk sama si dokter jaga ini. Oke. Tapi dokter jaga ini ngajak suster ini buat masuk ke instalasi ruang bedah. Ngapain anjir? Nah itu kan ngapain kan chef, malam-malam gitu kan. Nah pas mereka berdua masuk ke instalasi ruang bedah, pintu instalasi ruang bedah ini langsung dikunci sama dokternya. Hah, anjir. Gitu. Dan ternyata suster ini diperkosa sama si dokter ini. Astaga. Nah di situ tuh kayak susternya berontak gitu loh, kayak teriak-teriak, kayak bener-bener minta tolong segala macem. Nah karena dokternya panik takut ketahuan karena si suster ini teriak-teriak, kayak si dokter tuh mukulin suster segala macem gitu, sampai pada akhirnya suster ini meninggal. Astaga. Anjir. Nah ngeliat suster ini udah nggak bernafas lagi, dokternya tuh kayak kebingungan gitu loh caranya buat ngumpetin mayat si suster ini gitu. Nah si dokter ini ngelihat kalau misalnya di dalam instalasi ruang bedah itu ada kayak koper gitu gede kosong. Oke. Nah ya udah kayak dokternya mikir ya udahlah gua simpen aja mayatnya di dalam sini gitu. Pas dokter ini mau nyoba buat masukin mayat susternya ke dalam koper ini, ternyata nggak muat chef. Nah jadi mau nggak mau si dokter ini mutusin buat motong tangannya, kakinya, kepala segala macam. Pokoknya bener-bener kayak dimutilasi gitu loh. Biar si mayat-mayatnya ini masuk ke dalam biar koper ini gitu. Ya biar cukup gitu. Anjir. Nah udah dipotong-potong segala macam, mayat suster itu bisa masuk ke dalam koper, dan kopernya itu dibuang ke tempat di mana lah nggak tahu gue. Gitu. Nah karena kejadian itulah makanya sampai sekarang orang-orang tuh kalau misalnya tiap malam jangan pernah kayak ngelewatin instalasi ruang bedah dan bangsal-bangsal yang tadi gue ceritain itulah. Karena pasti banget kalau misalnya malam-malam lo harus ngelewatin itu sendirian, lo pasti bakal ketemu sama si sosok itu. Anjir. Itu tapi dokternya sinting sih, gila. Berarti yang dilihat sama si Randy tadi itu kepala suster sebenarnya. mungkin Bi. Bangsat. Tapi nggak bisa dipungkirin sih, sebagus-bagusnya rumah sakit pasti identik aja sama makhluk-makhluk dan kejadian mistis. Ada lagi gak ya rumah sakit yang mungkin gak banyak orang tahu kalau ternyata di situ nyimpen banyak cerita-cerita mistis?